Selama ribuan tahun, manusia terus membangun, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk melampaui apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Gedung dibuat semakin tinggi, jembatan yang membentang semakin jauh, bendungan yang menahan miliaran ton air, hingga terowongan yang menembus gunung dan dasar laut. Setiap generasi selalu berusaha menciptakan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakjubkan daripada sebelumnya. Semua proyek itu memiliki satu kesamaan. Semakin besar ambisinya, semakin rumit pula tantangan yang harus dihadapi. Namun berkat berbagai inovasi, banyak hal yang dulu hanya terdengar seperti mimpi, kini benar-benar berdiri di hadapan kita. Inilah daftar proyek paling luar biasa yang pernah dibangun manusia. Kita mulai dari nomor 20, Milo Viaduct, Prancis. Pernahkah kamu membayangkan mengemudi di sebuah jalan yang bahkan lebih tinggi daripada puncak Menara Eiffel? Itulah pengalaman yang ditawarkan oleh Milo Viaduct, jembatan kabel stay tertinggi di dunia yang berdiri di Prancis dengan ketinggian mencapai sekitar 343 meter. Untuk menghubungkan dua tebing yang dipisahkan oleh lembah yang sangat dalam, para insinyur harus membangun 7 pilar beton raksasa di medan yang curam. Prosesnya tidak mudah. Selama konstruksi berlangsung, sistem GPS digunakan untuk memastikan setiap bagian jembatan tetap berada pada posisi yang sangat presisi. Tantangan berikutnya datang setelah struktur utama berdiri. Di ketinggian seperti ini, terpaan angin dapat menimbulkan getaran yang cukup besar. Karena itu, permukaan jalannya dibuat menggunakan material khusus yang mampu sedikit melentur mengikuti pergerakan struktur, namun tetap kuat menahan jutaan kendaraan berat yang melintas setiap tahunnya. Setelah selesai dibangun, Milo Viaduct berhasil mengubah perjalanan yang sebelumnya harus melewati jalan berkelok di dasar lembah menjadi hanya beberapa menit saja. Selain memangkas waktu tempuh, jembatan ini juga membantu menghemat jutaan liter bahan bakar dan mengurangi ribuan ton emisi karbon setiap tahunnya. Nomor 19, Veluwemer Aqueduct, Belanda. Saat jalan raya dan jalur pelayaran saling berpotongan, solusi yang paling umum adalah membangun jembatan yang bisa dibuka. Namun di Belanda, para insinyur justru memilih cara yang sama sekali berbeda. Mereka membangun Veluwemer Aqueduct, sebuah saluran air yang mengalir di atas jalan raya. Dengan desain ini, kapal dapat berlayar melintasi kanal, sementara mobil tetap melaju di bawahnya tanpa harus berhenti menunggu jembatan terbuka. Sebelum proyek ini dibangun, berbagai pilihan sempat dipertimbangkan, mulai dari jembatan buka tutup, feri, hingga terowongan. Namun semuanya dianggap kurang efisien. Karena jalan ini merupakan jalur utama yang setiap hari dilalui puluhan ribu kendaraan, menghentikan lalu lintas demi memberi jalan bagi kapal bukanlah pilihan yang ideal. Meski bagian kanal yang melintas di atas jalan hanya memiliki bentang sekitar 17 meter dengan kedalaman air sekitar 3 meter, membangunnya tetap menjadi tantangan besar. Para insinyur menggunakan sekitar 22.000 meter kubik beton serta dinding baja untuk menahan tekanan air sekaligus mencegah tanah di sekitarnya bergeser ke badan jalan. Akueduct ini akhirnya dibuka pada tahun 2002 dan menjadi penghubung penting menuju Flevoland, pulau buatan terbesar di dunia yang dibangun melalui proyek reklamasi. Solusi sederhana ini membuat lalu lintas darat dan jalur air dapat beroperasi bersamaan tanpa saling mengganggu. Kini sekitar 28.000 kendaraan melintasi jalan tersebut setiap harinya, sementara kapal-kapal kecil tetap dapat berlayar di atasnya tanpa hambatan. Nomor 18, Huangtengxia Tianmen Skywalk, China. Sekilas bangunan ini tampak seperti dua raket tenis raksasa yang menggantung di udara.
Padahal, struktur tersebut merupakan salah satu skywalk paling ekstrim di dunia. Terletak di provinsi Guangdong, China, Huangtengxia Tianmen Skywalk memanjang sekitar 368 meter dari sisi tebing dan membentuk lingkaran raksasa yang seolah melayang di atas jurang. Bagian yang paling menegangkan adalah lantainya, yang terbuat dari kaca transparan. Saat berdiri di atasnya, pengunjung dapat melihat jurang yang sangat dalam tepat di bawah kaki mereka, menciptakan sensasi seolah sedang berjalan di udara. Keunikannya tidak berhenti di situ. Dari bagian tengah lingkaran mengalir air terjun buatan yang jatuh ke bawah tebing, menghasilkan kabut tipis yang membuat batas antara langit dan jurang menjadi semakin sulit dibedakan. Saat malam tiba, lebih dari 2.000 lampu LED menyala serempak, mengubah seluruh bangunan menjadi pertunjukan cahaya raksasa yang tampak melayang di atas pegunungan. Nomor 17. Lingshan Mountain Cliffside Escalator, China. Mendaki gunung biasanya membutuhkan tenaga dan waktu berjam-jam. Namun di China, pengalaman itu berubah total berkat sebuah eskalator raksasa yang dipasang langsung di sisi tebing. Inilah Lingshan Mountain Cliffside Escalator, sistem eskalator luar ruangan yang membentang sepanjang sekitar 753 meter mengikuti lereng gunung. Memasang ribuan ton struktur baja, motor penggerak, dan peralatan mekanis di lereng yang curam tentu bukan pekerjaan mudah. Para insinyur harus merancang sistem penyangga khusus yang ditanam langsung ke dalam batuan agar seluruh konstruksi tetap stabil meski diterpa hujan, kabut, maupun perubahan suhu yang ekstrim. Berkat proyek ini, perjalanan menuju kawasan puncak yang sebelumnya dapat memakan waktu sekitar 4 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Meski menuai perdebatan karena dianggap mengurangi pengalaman mendaki, proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi mampu mengubah medan yang dulunya sulit dijangkau menjadi lebih mudah diakses. Nomor 16. The Interlace, Singapura. Selama puluhan tahun, apartemen bertingkat umumnya dibangun menjulang lurus ke atas. Namun The Interlace di Singapura memilih pendekatan yang jauh berbeda. Kompleks hunian ini terdiri dari 31 blok bangunan yang ditumpuk secara menyilang hingga membentuk pola menyerupai balok permainan Jenga raksasa. Dari kejauhan, bangunannya tampak seperti susunan balok yang saling mengunci di udara. Desain tersebut bukan sekedar untuk menciptakan bentuk yang unik. Dengan bantuan pemodelan komputer, setiap blok ditempatkan sedemikian rupa agar dapat saling memberikan bayangan, menciptakan jalur angin alami, sekaligus menghadirkan ruang terbuka yang luas bagi para penghuninya. Hasilnya adalah 8 halaman hijau besar yang dikelilingi bangunan, lengkap dengan taman di atap dan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar blok di ketinggian. Bahkan, luas ruang hijaunya diklaim melebihi luas lahan yang ditempati bangunan itu sendiri. Alih-alih menjadi kumpulan menara yang berdiri sendiri, The Interlace dirancang sebagai sebuah lingkungan tempat para penghuni dapat berinteraksi dalam ruang terbuka yang saling terhubung. Nomor 15. Falkirk, Skotlandia. Kalau biasanya lift digunakan untuk mengangkut manusia, lift yang satu ini justru mengangkat kapal seberat ratusan ton. Inilah Falkirk, satu-satunya lift kapal berputar di dunia yang berada di Skotlandia. Proyek ini dibangun untuk menghubungkan dua kanal yang memiliki perbedaan ketinggian sekitar 24 meter atau setara dengan gedung 8 lantai. Sebelum Falkirk dibangun, setiap kapal yang ingin berpindah dari satu kanal ke kanal lainnya harus melewati 11 pintu air secara berurutan.
Proses itu bisa menghabiskan waktu hampir seharian hanya untuk naik atau turun beberapa puluh meter. Karena itulah para insinyur mencari cara yang jauh lebih praktis. Alih-alih membuat kapal melewati banyak pintu air, mereka justru membuat sebuah roda raksasa yang mampu mengangkat kapal secara langsung hanya dalam satu kali putaran. Yang membuat Valkyr Quill begitu istimewa adalah sistem keseimbangannya. Pada satu sisi, roda bisa saja terdapat kapal wisata yang dipenuhi penumpang, sementara sisi lainnya hanya membawa kapal kecil atau bahkan hampir kosong. Meski terlihat memiliki beban yang berbeda, kedua sisinya tetap berada dalam kondisi seimbang, sehingga roda dapat terus berputar dengan sangat halus. Berkat teknologi tersebut, perjalanan kapal yang sebelumnya memakan waktu hampir 1 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 5,5 menit. Nomor 14, Eden Project, Inggris. Sulit membayangkan kalau tempat ini dulunya hanyalah sebuah tambang tanah liat yang tandus dan terbengkalai. Selama puluhan tahun, kawasan ini hanya menyisakan lubang-lubang besar bekas aktivitas penambangan. Namun pada akhir 1990-an, muncul sebuah gagasan yang terdengar nyaris mustahil. Bagaimana jika lahan yang sudah rusak ini diubah menjadi salah satu taman botani paling spektakuler di dunia? Hasilnya adalah Eden Project, sebuah kompleks seluas puluhan hektar di Cornwall, Inggris, yang dibangun di dasar bekas tambang. Proyek ini selesai hanya dalam waktu sekitar 2,5 tahun, dan sejak dibuka pada 2001, telah menarik jutaan pengunjung dari berbagai negara. Daya tarik utamanya adalah deretan kubah raksasa yang sekilas menyerupai sarang lebah. Kubah-kubah ini tersusun dari ratusan panel ETFE, material transparan yang jauh lebih ringan daripada kaca, tetapi tetap kuat dan mampu meneruskan cahaya matahari dengan sangat baik. Bentuk heksagonalnya juga dipilih agar mampu menahan terpaan angin sekaligus menjaga suhu di dalamnya tetap stabil. Di balik kubah tersebut, pengunjung seolah berpindah ke belahan dunia lain. Salah satu kubah menghadirkan suasana hutan hujan tropis, lengkap dengan pepohonan raksasa, bambu, dan tanaman eksotis yang membutuhkan udara hangat serta kelembapan tinggi. Sementara kubah lainnya menampilkan iklim Mediterania dengan pohon zaitun, lavender, hingga tanaman khas California, Afrika Selatan, dan Italia. Semua ekosistem itu dibuat tetap hidup meski berada di wilayah Inggris yang beriklim jauh lebih dingin. Namun Eden Project bukan hanya dibangun untuk memamerkan tanaman. Kompleks ini juga dirancang sebagai contoh bagaimana arsitektur dapat bekerja selaras dengan alam. Air hujan ditampung untuk menyiram tanaman. Sebagian kebutuhan energinya berasal dari sumber terbarukan, dan berbagai sistem di dalam bangunan dibuat agar penggunaan energi tetap efisien. Selain menjadi tujuan wisata, Eden Project juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan edukasi lingkungan. Para ilmuwan mempelajari konservasi tumbuhan, pertanian masa depan, hingga berbagai solusi menghadapi perubahan iklim. Bahkan kawasan ini juga sering berubah menjadi lokasi konser dan festival musik internasional, menjadikannya ruang yang menggabungkan sains, alam, budaya, dan hiburan dalam satu tempat. Eden Project membuktikan bahwa lahan yang dianggap tidak lagi memiliki nilai bisa mendapatkan kehidupan baru. Dari bekas tambang yang tandus, tempat ini berubah menjadi salah satu contoh paling sukses tentang bagaimana rekayasa, arsitektur, dan alam dapat saling melengkapi. Nomor 13, Madeira Airport, Portugal. Membangun sebuah bandara biasanya membutuhkan lahan yang luas dan datar. Namun di Pulau Madeira, Portugal, kondisi alamnya justru berkebalikan. Di satu sisi terdapat tebing-tebing yang curam, sementara di sisi lainnya langsung berbatasan dengan Samudra Atlantik. Hampir tidak ada ruang untuk memperpanjang landasan pacu. Daripada memindahkan bandara ke lokasi lain,
para insinyur memilih solusi yang jauh lebih berani. Mereka memperluas landasan pacu ke arah laut. Untuk mewujudkan proyek tersebut, sekitar 180 kolom beton ditanam hingga ke dasar laut. Beberapa di antaranya memiliki tinggi mencapai sekitar 70 meter. Di atas ratusan pilar inilah, bagian tambahan landasan pacu kemudian dibangun, sehingga dari kejauhan terlihat seolah-olah pesawat sedang lepas landas di atas permukaan laut. Namun membangun landasan hanyalah separuh dari tantangannya. Kondisi geografis Pulau Madeira membuat angin di sekitar bandara sering berubah arah akibat pertemuan pegunungan dan lautan. Saat hendak mendarat, pilot harus memperhitungkan perubahan angin dengan sangat teliti. Kesalahan kecil saja dapat membuat proses pendaratan menjadi jauh lebih sulit. Meski begitu, bandara ini tetap menjadi jalur udara utama yang menghubungkan Pulau Madeira dengan Portugal dan berbagai negara di Eropa. Proyek ini membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukanlah akhir dari sebuah pembangunan, selama masih ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Nomor 12, Maraya Concert Hall, Arab Saudi. Kalau dilihat dari kejauhan, bangunan ini seperti menghilang di tengah gurun. Bukan karena ukurannya kecil, tetapi karena hampir seluruh permukaannya dilapisi kaca cermin raksasa yang memantulkan pemandangan di sekelilingnya. Bangunan bernama Maraya Concert Hall ini berdiri di kawasan Alula, Arab Saudi. Saat matahari menyinari dindingnya, gurun, bebatuan, dan langit di sekitarnya ikut terpantul, membuat batas antara bangunan dan alam menjadi sulit dibedakan. Namun membangun gedung bercermin di tengah gurun bukan perkara mudah. Suhu yang sangat panas dan badai pasir dapat merusak permukaan kaca. Karena itu, para insinyur mengembangkan sistem cermin khusus yang dirancang agar tidak mudah retak maupun kehilangan pantulannya. Bagian dalam gedung juga tidak kalah menarik. Untuk menghasilkan kualitas suara setingkat gedung opera, digunakan membran akustik khusus yang mengendalikan pantulan suara di seluruh ruangan. Bahkan dinding besar di belakang panggung dapat terbuka secara otomatis, sehingga pertunjukan berlangsung dengan latar lembah batu alami di belakangnya. Maraya membuktikan bahwa sebuah bangunan megah tidak selalu harus mencolok. Kadang justru terlihat hampir menghilang adalah daya tarik utamanya. Nomor 11, China Sky Garden. Kota-kota besar modern memiliki satu masalah yang hampir selalu sama. Semakin banyak gedung dibangun, semakin sedikit ruang yang tersisa bagi pepohonan. Beton dan kaca perlahan menggantikan warna hijau, membuat kota terasa semakin padat, panas, dan gersang. Di tengah kondisi itu, Shanghai justru mengambil pendekatan yang tidak biasa. Alih-alih mencari lahan baru untuk membangun taman, mereka menghadirkan taman itu langsung di atas sebuah gedung. Hasilnya adalah A Thousand Trees, sebuah kompleks yang sekilas tampak seperti bukit hijau yang tumbuh di tengah hutan beton. Pemandangannya bahkan mengingatkan banyak orang pada Taman Gantung Babilonia, yang selama berabad-abad hanya dikenal melalui kisah-kisah kuno. Sesuai namanya, bangunan ini menampung sekitar 1.000 pohon dan lebih dari 250.000 tanaman yang tumbuh langsung di atas struktur bangunan. Alih-alih membangun pusat perbelanjaan berbentuk kotak seperti kebanyakan gedung modern, sang arsitek memilih desain menyerupai lereng gunung yang dipenuhi pepohonan. Setiap pohon ditempatkan di atas kolom-kolom beton raksasa, yang sekaligus menjadi penyangga utama bangunan. Bahkan setiap kolom dilengkapi sistem penyiraman otomatis, agar seluruh tanaman tetap tumbuh dengan baik. Kompleks luas sekitar 100.000 meter persegi ini dibagi menjadi 2 tahap pembangunan. Tahap pertama yang selesai pada 2021 berisi pusat perbelanjaan, galeri seni, restoran, dan ruang publik. Sementara tahap kedua akan menghadirkan area perkantoran serta hotel dengan ukuran yang lebih besar. Yang membuat bangunan ini semakin menarik adalah tampilannya yang terus berubah. Seiring waktu, pepohonan dan tanaman tumbuh semakin rimbun, membuat fasad gedung terlihat semakin hijau,
seolah sebuah gunung hidup yang berdiri di tengah kawasan pencakar langit Shanghai. Meski menuai pro dan kontra, sebagian orang memuji proyek ini sebagai wajah baru arsitektur masa depan. Namun ada juga yang menilai menanam 1.000 pohon di atas gedung belum cukup untuk memberikan dampak besar bagi lingkungan. Terlepas dari perdebatan tersebut, 1.000 Trees tetap menjadi salah satu proyek yang berhasil memadukan seni, alam, dan arsitektur dalam satu bangunan yang unik. Nomor 10. Øresund Bridge, Denmark sampai Swedia. Kalau baru pertama kali melewati jalur ini, banyak orang mungkin akan mengira jalan di depannya tiba-tiba hilang. Awalnya kendaraan melaju di atas sebuah jembatan panjang yang membentang di tengah laut. Namun beberapa kilometer kemudian, jalannya benar-benar menghilang ke bawah permukaan. Inilah Øresund Bridge, proyek yang menggabungkan jembatan, pulau buatan, dan terowongan bawah laut dalam satu sistem. Masalah utamanya adalah lokasi proyek berada di dekat bandara Copenhagen. Jika jembatannya dibuat terlalu tinggi, jalur penerbangan akan terganggu. Sebaliknya, jika terlalu rendah, kapal-kapal besar tidak akan bisa melintas. Karena itu, para insinyur memilih solusi yang tidak biasa. Kendaraan terlebih dahulu melintas di atas jembatan sepanjang sekitar 8 km, lalu masuk ke sebuah pulau buatan bernama Peberholm. Dari titik inilah jalan berubah menjadi terowongan bawah laut sepanjang sekitar 4 km yang melintas di bawah dasar laut. Perubahan dari jembatan ke terowongan terjadi begitu mulus, sehingga banyak pengemudi tidak menyadari bahwa mereka sedang turun ke bawah laut. Hasil akhirnya bukan sekedar jalur transportasi biasa. Øresund Bridge berhasil menghubungkan Denmark dan Swedia, sekaligus menyelesaikan masalah yang selama bertahun-tahun dianggap sangat sulit untuk diatasi. Nomor 9. Svalbard Satellite Station, Norwegia. Kalau ada satu tempat di bumi yang hampir tidak pernah tidur, mungkin inilah salah satunya. Jauh di dalam lingkar Arktik, tepatnya di Kepulauan Svalbard, berdiri Svalbard Satellite Station, sebuah stasiun bumi yang setiap hari menerima kiriman data dari satelit yang mengelilingi planet kita. Lokasinya dipilih karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki tempat lain. Berada sangat dekat dengan kutub utara, membuat stasiun ini mampu berkomunikasi dengan seluruh satelit yang mengorbit melewati kutub hingga 14 kali dalam sehari. Setiap kali satelit melintas, data yang dikumpulkannya langsung dikirim ke fasilitas ini sebelum diteruskan ke berbagai negara di dunia. Dari kejauhan, kawasan ini dipenuhi lebih dari 100 kubah putih yang melindungi antena-antena satelit dari suhu ekstrim dan cuaca Arktik. Saat malam tiba dan cahaya aurora memenuhi langit, pemandangannya bahkan lebih mirip pangkalan di planet lain daripada sebuah fasilitas di bumi. Nomor 8. Palm Jumeirah, Uni Emirat Arab. Saat Dubai berkembang pesat, kebutuhan lahan di sepanjang pantainya terus meningkat. Masalahnya, garis pantai kota ini terbatas. Alih-alih memperluas kota ke arah gurun, mereka justru memilih membangun daratan baru di tengah laut. Lahirlah Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang kini menjadi salah satu ikon paling terkenal di dunia. Bentuknya begitu besar hingga dapat terlihat dari luar angkasa. Namun membangun sebuah pulau tentu tidak semudah menimbun pasir. Para insinyur harus mengerahkan lebih dari 123 juta meter kubik pasir dan sekitar 7 juta ton batu untuk membentuk seluruh daratannya. Menariknya, proyek ini hampir tidak menggunakan beton maupun baja sebagai fondasi utama. Sebaliknya, pasir dan batu dipadatkan menggunakan teknik khusus hingga membentuk daratan yang cukup kuat untuk menopang ribuan bangunan. Tantangan berikutnya adalah ombak laut. Agar bentuk pulau tetap terjaga, Palm Jumeirah dikelilingi pemecah ombak sepanjang hampir 11 km yang tersusun dari jutaan ton batu. Struktur ini berfungsi meredam gelombang sekaligus melindungi daratan buatan dari abrasi. Setelah selesai dibangun, kawasan yang sebelumnya hanya berupa laut berubah menjadi kota baru yang dipenuhi hotel mewah, villa, apartemen,
restoran, hingga berbagai tempat wisata. Palm Jumeirah membuktikan bahwa ketika lahan di daratan mulai terbatas, manusia bahkan mampu menciptakan daratan baru di tengah laut. Sebuah proyek yang mengubah garis pantai Dubai, sekaligus menjadi salah satu reklamasi paling ambisius yang pernah dilakukan. Nomor 7. Halley Research Station, Antartika. Membangun sebuah bangunan di atas es memang sudah sulit. Tetapi bagaimana jika lapisan es tempat bangunan itu berdiri, terus bergerak dan bisa retak kapan saja? Masalah itulah yang harus dihadapi Halley Research Station, stasiun penelitian yang dibangun di atas lapisan es Bruun, Antartika. Berbeda dengan bangunan biasa yang berdiri di atas fondasi permanen, setiap modul di Halley dipasang di atas kaki hidrolik yang dilengkapi ski raksasa. Desain ini memungkinkan seluruh bangunan diangkat, kemudian ditarik ke lokasi yang lebih aman ketika lapisan es mulai bergeser atau muncul retakan besar. Dari kejauhan, modul-modul berwarna merah dan biru ini tampak seperti pesawat luar angkasa yang sedang mendarat di tengah hamparan salju. Di dalamnya terdapat tempat tinggal, laboratorium, hingga berbagai fasilitas yang memungkinkan para ilmuwan bertahan hidup selama berbulan-bulan di tengah malam kutub dan cuaca yang sangat ekstrim. Karena lingkungannya memiliki banyak kemiripan dengan kondisi di planet lain, European Space Agency juga memanfaatkan Halley sebagai lokasi simulasi untuk mempelajari bagaimana manusia dapat bertahan hidup dalam misi ke Mars. Halley membuktikan bahwa ketika alam terus berubah, terkadang bangunannya juga harus mampu ikut bergerak. Nomor 6. Jiuquan Solar Power Facility, China. Selama ini, gurun identik dengan panas yang menyengat dan hamparan pasir yang seolah tidak ada gunanya. Namun di gurun Gobi, China, panas matahari justru diubah menjadi salah satu sumber energi terbesar di dunia. Disinilah berdiri Jiuquan Solar Power Facility, sebuah kompleks pembangkit listrik tenaga surya berskala raksasa yang memanfaatkan ribuan cermin untuk mengumpulkan cahaya matahari ke satu titik. Dari kejauhan, susunan cermin-cermin ini tampak seperti lautan logam yang berkilau. Masing-masing cermin dapat bergerak mengikuti posisi matahari sepanjang hari agar pantulan cahayanya selalu mengarah ke puncak sebuah menara di tengah kompleks. Ketika ribuan pantulan cahaya bertemu di satu titik, suhu yang dihasilkan menjadi sangat tinggi. Panas inilah yang kemudian digunakan untuk memanaskan garam cair, media penyimpan energi yang mampu mempertahankan suhu panas selama berjam-jam. Berkat teknologi tersebut, pembangkit ini tetap dapat menghasilkan listrik meskipun matahari sudah terbenam. Membangun fasilitas sebesar ini di tengah gurun tentu bukan perkara mudah. Peralatan harus mampu bertahan menghadapi badai pasir, perubahan suhu yang ekstrim, serta lingkungan yang sangat kering. Seluruh sistem juga harus bekerja dengan presisi tinggi, karena sedikit saja kesalahan arah pada ribuan cermin dapat mengurangi efisiensi pembangkit secara keseluruhan. Kini, kawasan yang dulunya hanya dipenuhi pasir, telah berubah menjadi salah satu pusat energi bersih terbesar di China. Sebuah bukti bahwa bahkan gurun yang terlihat tidak memiliki apapun, ternyata dapat menjadi sumber tenaga bagi jutaan orang. Nomor 5. Jiuquan dan Rudong Wind Power Base, China. Angin bisa ditemukan hampir di mana saja. Tapi bukan China namanya kalau memilih cara yang mudah. Untuk memanfaatkan energi angin, mereka justru membangun pembangkit listrik di dua lokasi yang sama-sama ekstrim, di tengah laut dan di hamparan gurun Gobi. Yang pertama adalah Rudong Offshore Wind Farm, salah satu kawasan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai terbesar di Asia. Ratusan turbin angin berdiri di tengah laut, memanfaatkan hembusan angin yang lebih stabil dibandingkan di daratan.
Namun membangunnya bukan perkara mudah. Sebelum satu turbin dapat berdiri, para insinyur harus menanam fondasi seberat sekitar 4.500 ton hingga ke dasar laut agar mampu bertahan menghadapi ombak, arus, dan badai yang datang sepanjang tahun. Setelah seluruh turbin beroperasi, kawasan ini mampu menghasilkan sekitar 2,4 miliar kilowatt jam listrik setiap tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 1,3 juta rumah. Namun bukan hanya laut yang dimanfaatkan. Ribuan kilometer dari sana, hamparan gurun Gobi juga berubah menjadi salah satu ladang angin terbesar di dunia. Disinilah berdiri Jiuquan Wind Power Base, kawasan yang dipenuhi ribuan turbin angin sejauh mata memandang. Lokasinya dipilih karena memiliki hembusan angin yang relatif stabil hampir sepanjang tahun. Meski begitu, tantangannya tidak kalah berat. Seluruh turbin harus mampu bertahan menghadapi badai pasir, suhu yang ekstrim, serta lokasi pembangunan yang sangat terpencil. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi bertegangan tinggi menuju berbagai kota di China. Kedua proyek ini menunjukkan bahwa sumber energi tidak selalu berasal dari batu bara, minyak, atau gas alam. Bahkan di tempat-tempat yang selama ini dianggap tidak bersahabat bagi manusia, seperti laut lepas dan gurun tandus, angin kini berhasil diubah menjadi sumber listrik yang mampu memenuhi kebutuhan jutaan rumah. Nomor 4. Burj Khalifa, Uni Emirat Arab. Semua orang tahu Burj Khalifa adalah gedung tertinggi di dunia. Tapi tidak banyak yang tahu betapa gilanya membangun gedung pencakar langit di tengah gurun, khususnya di Dubai. Masalah pertama adalah tanah gurun yang tidak stabil. Pasir tidak cukup kuat untuk langsung menahan bangunan setinggi lebih dari 800 meter. Karena itu, fondasi harus dibuat sangat dalam dengan ratusan tiang beton yang ditanam sampai ke batuan keras di bawah tanah, supaya gedung bisa berdiri benar-benar stabil dan tidak bergeser seiring waktu. Tantangan berikutnya adalah proses konstruksinya sendiri yang sangat ekstrim. Beton harus dipompa hingga lebih dari 600 meter, memecahkan rekor dunia pada masanya. Bahkan sebagian pekerjaan dilakukan pada malam hari agar suhu gurun yang sangat panas tidak merusak kualitas material. Masalah berikutnya adalah angin kencang dan badai pasir yang kerap melanda wilayah ini. Di ketinggian, angin bisa menghantam gedung dengan tekanan yang kuat dan terus berubah arah, sehingga gedung harus benar-benar dirancang agar tetap seimbang. Untuk mengatasinya, bentuk gedung dibuat bertingkat dan berputar spiral, agar aliran angin terpecah, sementara material eksterior dirancang tahan terhadap gesekan pasir dan kondisi ekstrim gurun. Belum lagi urusan perawatannya. Untuk membersihkan kaca-kaca gedung ini, para pekerja harus bergantung di ketinggian lebih dari 800 meter dari tanah, hanya untuk menghapus debu gurun yang terus menempel di permukaan gedung. Semua kombinasi tantangan itu membuat Burj Khalifa layak disebut sebagai salah satu proyek paling gila yang pernah dibangun manusia. Nomor 3. Hoover Dam, Amerika Serikat. Hoover Dam pernah memecahkan rekor sebagai struktur buatan manusia terbesar di dunia, dan hingga hari ini masih membuat dunia kagum. Bendungan ini berdiri di antara tebing-tebing curam Black Canyon, di mana dulu para pekerja harus bergelantungan di tali ratusan kaki di atas dasar ngarai hanya untuk memahat dan mempersiapkan dinding batu tempat bendungan akan dibangun. Jumlah beton yang digunakan sangat besar. Jika dipakai untuk membuat jalan 2 jalur, panjangnya bisa membentang hingga 4.500 km. Bahkan, volumenya sedemikian masif, sampai jika dituangkan sekaligus, proses pengerasannya diperkirakan butuh sekitar 125 tahun untuk benar-benar dingin dan stabil. Karena itu, para insinyur menciptakan sistem pendingin air es raksasa yang dialirkan melalui pipa-pipa di dalam beton agar proses pengerasan bisa dikendalikan. Saat ini, Hoover Dam juga tengah dipersiapkan untuk tahap berikutnya,
yaitu proyek peningkatan senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 48 triliun rupiah. Proyek ini bertujuan mengubahnya menjadi baterai raksasa yang bisa menyimpan energi listrik. Caranya dengan memompa air kembali ke waduk saat listrik berlebih, lalu melepaskannya kembali untuk memutar turbin ketika kebutuhan listrik meningkat. Dengan sistem ini, bendungan tua ini tetap relevan di era energi modern. Nomor 2, Three Gorges Dam, China. Kalau berbicara tentang bendungan terbesar di dunia, hampir tidak ada yang bisa menandingi Three Gorges Dam di China. Bendungan ini membentang lebih dari 2,3 km, melintasi sungai Yangtze, dan memiliki tinggi sekitar 185 meter. Skala proyeknya begitu besar, hingga proses pembangunannya membutuhkan waktu hampir 2 dekade sebelum akhirnya mulai beroperasi sepenuhnya. Tujuan utamanya bukan hanya menghasilkan listrik, tetapi juga mengendalikan banjir yang selama berabad-abad menjadi ancaman bagi jutaan penduduk di sepanjang sungai Yangtze. Selain itu, bendungan ini juga meningkatkan jalur pelayaran, sehingga kapal-kapal besar dapat menjangkau wilayah pedalaman China dengan lebih mudah. Di balik ukurannya yang luar biasa, Three Gorges Dam juga menjadi rumah bagi salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Puluhan turbin raksasa di dalamnya mampu menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk memasok kebutuhan energi jutaan rumah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar batu bara. Namun, ada satu fakta yang membuat bendungan ini terkenal di seluruh dunia. Saat waduknya terisi penuh, sekitar 39 miliar meter kubik air tertahan di belakang bendungan. Berat air yang begitu besar menyebabkan distribusi massa di permukaan bumi berubah. Menurut perhitungan para ilmuwan, perubahan ini bahkan cukup untuk memperlambat rotasi bumi sekitar 0,06 mikrodetik dan membuat bentuk planet kita sedikit lebih menggembung di bagian khatulistiwa. Meskipun perubahan tersebut terlalu kecil untuk dirasakan manusia, fakta ini menunjukkan betapa besarnya skala Three Gorges Dam. Sangat jarang ada proyek buatan manusia yang dampaknya dapat diukur hingga memengaruhi cara bumi berputar. Nomor 1, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, China. Kalau kebanyakan jembatan hanya menghubungkan 2 daratan, proyek yang satu ini menghubungkan 3 kota sekaligus. Hasilnya adalah jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macao, salah satu sistem jembatan dan terowongan laut terpanjang di dunia dengan panjang mencapai sekitar 55 km. Desain gabungan ini dipilih untuk menjawab tantangan geografis yang sangat kompleks. Jika seluruh jalur dibangun sebagai jembatan sepanjang 55 km, kapal-kapal kargo raksasa yang setiap hari melintasi kawasan ini akan terganggu. Sebaliknya, jika seluruhnya dibuat sebagai terowongan bawah laut, biaya pembangunan dan tingkat kesulitannya akan jauh lebih besar. Karena itulah, para insinyur memilih menggabungkan jembatan dan terowongan dalam satu sistem, serta membangun 2 pulau buatan sebagai pintu masuk dan keluar kendaraan. Berbeda dengan kebanyakan terowongan bawah laut yang dibangun dengan cara mengebor tanah di bawah dasar laut, terowongan ini justru disusun dari tabung-tabung beton raksasa yang diletakkan di atas dasar laut. Setiap tabung dibuat terlebih dahulu di darat, kemudian diapungkan menuju lokasi sebelum diturunkan secara perlahan dengan presisi tinggi. Setelah posisinya benar-benar tepat, setiap segmen disambungkan satu persatu hingga membentuk terowongan yang kedap air dan mampu menahan tekanan laut dari segala arah. Seluruh struktur ini juga dirancang untuk menghadapi kondisi alam yang ekstrim. Jembatannya mampu menahan terpaan topan, gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter, dan dirancang memiliki usia pakai 120 tahun. Berkat proyek ini, waktu perjalanan antara Hong Kong dan Zhuhai yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 3 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge bukan sekedar jembatan penyeberangan laut.
Proyek ini menunjukkan bagaimana berbagai jenis infrastruktur dapat digabungkan menjadi satu sistem transportasi yang mampu menghubungkan 3 kota besar dalam satu jalur yang nyaris tanpa hambatan.